Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir menemani Anda di Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam juga untuk adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di studio Dua Sisi. Terima kasih sekali. Di depan saya ada teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian dari MH Tamrin, dan di sebelah kanan saya ada dari Universitas Bakri. Terima kasih sudah hadir. Ini mahasiswa pembawa perubahan. Oke, saya juga akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Mas Habibur Rahman, politisi Gerindra, selamat malam. Timur, Anak Dapil Jakarta Timur sekalian. Gunakan mic-nya nanti ya. Oh, iya. Di sebelah Jakarta sana, Timur. ya ada Immanuel Ebenezer, Bung Noel dari pendukungnya Prabowo 08 Prabowo ya. Mania 08. Prabowo Mania 08. Di sebelah kiri saya ada dokter paling hebat dari keluarganya, Henry Satrio, pengamat politik. Assalamualaikum. Ya. Jakarta Timur. Warga Jakarta Warga Timur, Jakarta sama kita kalau gitu. Di ujung sana Faisal Assegaf, Terima aktivis yang juga kritikus. Terima kasih. Semuanya dikritik ya. Yang kita hajar. Oke, yang pasti malam hari ini ada tema yang cukup menggelitik, menarik perhatian publik, yaitu mengenai gugatan syarat usia untuk capres dan cawapres maju di 2024. Mungkin Anda beberapa waktu lalu sempat mendengar ketika sempat heboh juga diperbincangkan bahwa ada uji materi untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang meminta agar batas minimum capres usia 40 tahun agar dicabut. Dan saat itu perbincangan ramai, ini disinyalir untuk mengakomodir nama-nama tertentu lah anak-anak muda untuk maju sebagai capres dan cawapres. Kemudian kali ini muncul lagi pemohon yang mengajukan uji material untuk undang-undang yang sama, namun kali ini adalah batas usia maksimum 70 tahun. Nah, ada yang mensinyalir bahwa ini akan menjegal calon presiden tertentu. Kalau kita lihat dari 3 nama saat ini ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Usia yang paling kita bilang paling senior 71 tahun adalah Pak Prabowo. Lalu apakah ini upaya untuk menghambat Prabowo Subianto? Kami akan diskusikan malam hari ini di Dua Sisi. Maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk batasan usia terendah calon presiden agar konstitusional dan tidak diskriminatif harus 21 tahun. Kenapa? Karena syarat calon anggota DPR dan DPD paling rendah adalah 21 tahun. Bagaimana dengan syarat tertinggi? Syarat tertinggi bukan 70. Kalau menggunakan sinkronisasi hukum, jabatan di lembaga tinggi negara yang paling tinggi usianya adalah Mahkamah Konstitusi. Berapa? 65 tahun. Sehingga kami usulkan. Ya, tadi kalau Anda saksikan ada beberapa nama penggugat, ada 3 orang kalau tidak salah yang masing-masing gugatannya minta batas usia maksimum capres di usia 65 tahun. Kemudian ada yang minta di batas 70 tahun. Dan tidak hanya itu, ada yang minta frekuensi untuk pencalonan sebagai capres sebanyak 2 kali saja. Kita tahu di antara kandidat yang maju sekarang, ada yang sudah kali keempat saya kalau nggak salah maju ini ya. Ada yang keempat kali majunya. Nah, kita akan langsung berbincang. Saya mau ke Bung Hensat terlebih dahulu. Bung Hensat, sebagai pengamat nih Anda melihatnya, pas atau tidak sih batas usia untuk capres itu 70 tahun atau dibatasin lah usia orang yang akan menjadi calon pemimpin di negeri ini? Sebetulnya kalau batasan baik ya, karena bisa ada regenerasi kepemimpinan yang teratur di Indonesia. Karena di Indonesia kan tidak pernah kehabisan pemimpin gitu, pasti ada aja. Tapi menariknya Mbak Anggi, di situasi ini kalau kita bermain catur nih skakster nih, maka ujungnya permintaannya harus remis saja. Minta remis saja, karena begini, kalau salah satu dikabulkan,
Kalau Maka yang nggak satu lagi dikabulkan, harusnya dikabulkan oke. karena akan sangat lucu kalau satu saja dikabulkan. Jadi kondisinya begini. Kalau Mas Gibran kemudian dikabulkan, ini saya sebut aja lah namanya kan. Gosipnya kan buat Mas Gibran nih, 35 tahun. Dan salah satu saksinya waktu itu kalau nggak saya ngasih keterangan di MK, Mas Habib. Saya kuasa DPR Kuasa di MK. DPR. Kuasa DPR. oke. Nah kalau Mas Gibran dikasih, kemudian yang 70 dan 65 juga harus dikasih. Biar berimbang. Biar berimbang. Dan biar nggak ada sakwa sangka kok MK pilih-pilih dalam Nah memberikan makanya ini kan aturan. skakster. Jadi kelihatannya ujungnya adalah dua-duanya nggak ada yang dikabulkan. Oke. Karena demi kemaslahatan salah satu calon kali ya. Kok demi itu harusnya kan demi kemaslahatan Nah, umat kenapa semuanya saya dong. katakan demikian? Karena begini, tadi saya kembali ke premis awal bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan pemimpin. Di Undang-Undang Dasar kalau nggak salah pasal 6 itu kan diharuskan memang salah satunya sehat jasmani dan rohani ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, Indonesia tidak pernah kehabisan pemimpin. Yang ketiga, di beberapa contoh negara, negara lain maksudnya, di Amerika Serikat misalnya Donald Trump 73 tahun, kemudian Joe Biden juga di ya. atas 70 tahun. Itu negara itu nggak kemana-mana tuh. Untungnya mereka negara maju. Oke, artinya nggak berkembang gitu jadinya Ya nggak berkembang. nggak Terus maju, kemudian nggak ini. bahkan sekarang Joe Biden kondisinya kan dengan konflik Ukraina Oke, Rusia itu tunggu. tempatnya nggak bagus banget. Tapi nggak usah jauh-jauh, kita punya wapres juga ketika maju 76 tahun loh nggak masalah. Wapres, Apa? Hah? Wapres adalah pengganti presiden. Berbeda letak strategisnya, Mbak Oke. Andi. Kalau Pak K. Maruf sekarang menurut saya menjalankan undang-undang dengan baik dan benar tuh. Kalau nggak diminta Pak Jokowi bergerak, nggak bergerak dia. Benar secara undang-undang. Nah, tapi kalau kemudian tidak ada batasan maksimal calon presiden, ya memang akhirnya si calon presiden itu akan dikuasai orang-orang itu saja. Oke. Nah, nanti pasti ini kan Bang Noel dan Bang Habibur Rahman bilang, oh itu hak asasi. Ya sama, benar juga hak asasi juga buat orang-orang muda untuk bisa maju sebagai calon presiden. Oke. Jadi kalau tentang hak-hak ya semuanya berhak. Hak. Oke, sebentar. Saya mau ke Bang Habib dulu. Saya Gimana Bang Habib pikir menanggapinya? ini pertama kali saya sebagai orang yang belasan tahun berpraktek di Mahkamah Konstitusi melihat suatu perkara di mana petitumnya, di mana tuntutannya itu adalah untuk membatasi hak orang. Alih-alih Jelas ya, untuk membatasi hak orang ya ini ya. meminta hak konstitusional gitu kan. Kalau dicek mungkin bisa satu-satunya dan masuk rekor Indonesia. Ya kan karena kalau kita orang ke konstitusi itu mencari keadilan konstitusional karena dia merasa ada hak yang dirampas. Misalnya generasi muda yang diwakili oleh PSI ya mengajukan gugatan terkait Batas usia minimum. Usia, ya. Oke. Jadi hak yang dituntut. Dia tidak mempermasalahkan hak orang lain. Mau umur berapa dan lain sebagainya. Yang penting kami juga diberikan kesempatan. Dan ini adalah dijamin. Batu ujinya adalah 28D ayat 3 konstitusi kita. Setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, kalau sikap kami bagaimana? Partai Gerindra disampaikan langsung oleh Pak Prabowo terkait uji materi yang diajukan rekan-rekan PSI menyampaikan terkait pemilihan presiden kita jangan lihat usia lah, terlalu melihat usia, bahasanya presiden seperti itu. Kenapa? Nggak bisa digeneralisir. Ada anak muda misalnya belum 40 sudah matang, sudah berprestasi banyak, ya kan? Ada ini bahasa saya ya, sebaliknya. Ada orang yang di atas 70 tetap energik, tetap sehat, tetap kuat dan pasti dipastikan mampu menjalankan tugas kenegaraan yang yang sangat besar. Nah, itu dia. Jadi ini gugatan ya kalau dibilang aneh-aneh tapi itu bagian dari demokrasi. Kami menghormati ya siapapun ke Mahkamah Konstitusi mengajukan gugatan itu hak. Cuma saya harus menunjukkan bahwa ini gugatan yang memang ya bukan gugatan yang umum yang kita lihat di Mahkamah Konstitusi. Setuju nggak kalau ini akhirnya disebut bisa menghambat langkah Pak Prabowo nantinya? Ya, jadi soal remis atau win-win tadi nggak pada tempatnya. Ini kita tidak menang-menangan di MK kok. Kita bicara undang-undang sebagai norma yang mengikat masyarakat secara umum. Terlepas ya norma itu nanti menguntungkan si A, si B, si Gibran, si Emil Dardak dan lain sebagainya. Tapi produk dari Mahkamah Konstitusi itu adalah norma yang bersifat umum. Dia bukan basicking, bukan yang ditujukan untuk 1-2 orang. Jadi nggak pada tempatnya diperbandingkan. Bahasa lagunya ojo dibanding-bandingke. Nggak bisa. Jadi nggak bisa juga menuntut MK nanti memutuskan untuk
Iya, batas usia maksimum ya? Nggak ada Oke. kaitannya, itu nggak nyambung ya. Tapi dalam konteks keadilan konstitusional yang berproses di ini, silahkan saja semua berproses. Kita percaya yang mulia hakim konstitusi kita, 9 orang bisa memutus yang terbaik. Mereka pahamlah ya, mau dibawa kemana 2 perkara ini. Oke, tadi kalau berkaitan dengan Bung Noel, berkaitan dengan kasih kesempatan untuk regenerasi kepemimpinan biar nggak yang itu-itu lagi yang muncul namanya untuk capres dan cawapres. Pada prinsipnya sih sepakat ya soal batasan umur, kemudian maksimal umur. Nanti lama-lama akhirnya hilang substansi berdemokrasi kita. Hanya persoalan-persoalan hal yang kayak begitu tanpa ada prinsip demokrasi yang kita sepakati soal diskriminasi. Ini kan seharusnya siapapun punya hak untuk memimpin dan dipimpin di Republik itu bagian dari konstitusi yang kita sepakati. Nanti lama-lama jangan yang berambut putih, jangan beruban, jangan yang gemuknya sekian, jangan yang kurus. Akhirnya kita tidak menemukan roh dari sebuah perjuangan. Seharusnya yang digugat itu siapapun nanti yang terpilih ketika tidak berpihak kepada rakyat, ketika nipu rakyat, kita harus adili. Itu yang lebih ekstrim, lebih keren. Bukan persoalan umurnya. Karena menurut saya, kalau negara yang demokrasi yang benar-benar beradab, ruang demokrasi itu kasih kesetaraan itu. Jangan sampai dibatas-batasi. Toh yang paling penting, dia punya kompetensi tidak memimpin. Itu ukurannya, bukan soal umur. Kalau soal umur, aduh saya mengkhawatirkan. Apalagi yang menggugat ini, pengacaranya ini kan kita tahu nih. Doni Tri Istiqomah, itu caleg PDIP. Caleg PDIP itu beliau. Makanya Jadi apa saya khawatir. indikasinya dari PDIP yang Jangan-jangan mengajukan uji agendanya materi ini? PDIP. Oke. Pertama itu apalagi Doni ini pernah menerima kalau tidak salah menerima 400 juta dari Harun Masiku. Tapi Jangan-jangan kita ini itu agendanya Harun Masiku nggak nih. bisa kita bukan menuduh ke gugatan sana ini kan? nih. Kita nggak bisa menuduh. Nah ini karena Anda sudah menyinggung PDIP, saya ingin Sedikit. Ini adinda saya. Yang kita bicarakan ini bukanlah jabatan yang ditunjuk. Oke. Misalnya Direktur Bank BUMN, ya kan ya. Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana tadi disebutkan oleh pemohon. Tapi jabatan yang dipilih oleh publik. Pada akhirnya mau pilih yang muda, mau pilih yang lewat 70 tahun, mau pilih yang ganteng kayak kita berdua begini ya. Terserah Jadi kepada minder. publik ya, rakyat kepada yang memilih rakyat. konstituen. gitu. Ya, oke, tapi sebentar karena tadi menyinggung PDIP kan orangnya nggak ada di sini nih. Saya ingin Seharusnya memang menampilkan- jangan ada saya- Hensat sebentar. dan Faisal. Sebentar, saya ingin menampilkan bagaimana pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan mengenai uji materi ini. Bisa ditampilkan informasinya, berita terkaitnya, sehingga ini bisa kita clear di air ya. Jadi jangan sampai ada tuding menuding. Coba kita lihat. Gak menuding. Membacakan berita. Gak ada beritanya nih. Oke, sebentar. Tapi apapun itu sepakat tadi kalau bilang MK jangan sampai jadi alat. Kalau memang satu diterima soal Saya batas akan minimum, menggugat juga berat badannya nanti. Biar Hensat nggak bisa nyapres. Nggak apa-apa, nggak pengen juga. Nggak, kalau Jangan gitu, body kalau shaming. tidak ada pembatasan, sebaiknya juga threshold di 0% juga. oke, Semua tidak ada pembatasan. Ya, Itu bagus, itu bagus. oke. Nanti Gitu kita kan? akan lanjutkan. Saya akan tampilkan nanti sanggahannya Saya usai rasa jeda penting saat lagi. apapun kepentingannya buat demokrasi silakan. Karena Oke. itu bagian dari proses demokrasi harus kita sepakati. Jangan dibatasi, tapi selama itu baik buat bangsa ini dan itu diterima oleh rakyat, ya nggak masalah. Oke, baik. Jangan Nanti dibatasi. ditanggapi. Jeda dulu sejenak. Gitu. Dua sisi kembali Jangan sampai saat jadi lagi. satu sisi semua. Oke, saya lanjutkan dua sisi. Karena Bung Noel tadi nyinggung-nyinggung PDIP, ini saya harus berusaha untuk cover both side ya. Walaupun orangnya nggak ada, saya mencoba menghadirkan berita terkait ini. Bagaimana pernyataan dari Sekjen PDIP. Kita lihat bersama. Soal gugatan batas usia capres nih, PDIP ×2. Jangan gunakan hukum untuk saling jegal. Justru begitu tuh narasinya PDIP. Jadi tudingannya Bung Noel kayaknya terbantahkan tuh dari statementnya. Ini kan politik PDIP. ya. Nggak mungkin kita melihat apa yang dilakukan Sekjen PDIP dengan narasinya, dengan klaim-klaimnya. Tapi faktanya hari ini aja beberapa pernyataan Sekjen PDIP itu selalu seakan-akan dia dikeroyokin lah, kemudian coba membangun diksi bahwa ada David Impera lah, ketika Budiman mendukung Pak Prabowo, dia tidak sadar ada namanya Guntur Romli masuk ke sana dari kader PSI. Nah itu apa? Artinya saya melihat ini seharusnya Hasto sebagai sekjen partai besar, dia harus pakai logika
sebagai partai besar, partai Oke. ideologis, bukan partai anak-anak atau partai bocil. Ini kan memalukan. Oke, sekelas saya partai harus besar. stop sampai di sana karena tidak bisa Waduh, saya mengkonfirmasi. pengen ngomong terus nih. Sebentar, saya mau Oh, ke gitu. Bung Faisal. Bung Faisal, ini saya melihat Anda bukan pelaku politik praktis ya, jadi Anda mengamati dari luar. Mengkritik apapun yang Anda lihat dari luar. Bagaimana Anda melihat ini ketika, kalau saya melihatnya seolah-olah nih ya, MK ini jadi alat nih buat kelompok golongan apapun itu. Ada yang untuk mengendorse, ada yang untuk menjegal, nah gimana nih MK sebagai pengawal konstitusi kita? Sebenarnya separuh dari pikiran Mbak Dewi itu sudah mewakili apa yang saya pikirkan. Karena fokusnya kan MK, 9 orang diteror untuk mengevaluasi produk undang-undang hasil ratusan orang di parlemen. Jadi kalau soal isi materi, saya tidak menarik untuk masuk ke dalam perdebatan soal materinya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa situasi ini muncul sebagai satu peristiwa politik yang memiliki rantai dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Misalnya begini, kalau kita melihat ada faktor yang lebih kuat di ruang publik mengatakan kenapa begitu dekat pemilu selalu ada revisi undang-undang partai politik, pemilihan presiden. Ini makin memperkuat bahwa ada juragan, ada makelar, ada tengkulak, ada bandar besar, ada kepentingan kuat yang memang mengatur pasal-pasal apa saja yang dianggap untuk mempermulus hajat mereka. Sampai ke situ Anda Iya dong, Bung Hasan, sekarang gimana? misalnya begini, kalau Gibran tidak disiapkan untuk maju sebagai calon presiden dan sebagai ikatan yang kuat untuk mengikat Prabowo berpasangan dengan Gibran, maka tidak muncul kan, ada inisiatif dari jaringan yang sama untuk mengajukan hal yang dianggap menghambat keinginan Gibran dan keinginan para bandar atau keinginan para jaringan di belakang kekuasaan. Begitu juga kalau Hasto tadi ngomong itu sebenarnya membenarkan pernyataan Noel. Dia mengatakan jangan menggunakan hukum untuk menjegal kan. Berarti itu membenarkan. Berarti apa? PDIP juga mengirim sinyal yang kuat kalau Jokowi menggunakan iparnya di MK untuk meloloskan keinginan Gibran, maka itu mengancam tatanan konsolidasi dari kepentingan PDIP. Maka otomatis mereka juga akan menjegal Prabowo. Bahasa Hasto itu mempertegas, walaupun masih judul, isinya saya belum tahu. Kedua begini, bicara tentang undang-undang politik itu kan satu misi yang dikonsolidasikan demi untuk membangun peradaban dalam bernegara. Kalau undang-undang politik kita cenderung membicarakan kepentingan hajat segelintir orang, ini kita mundur secara bernegara. Ini tidak mewakili hal-hal yang menjadi tuntutan urgens, tuntutan strategi yang berkembang di ruang publik. Maka saya mau mengatakan begini, polemik undang-undang ini tidak beda dengan pelanggaran para pejabat di bawah para pembantu presiden yang sibuk mengurusi perkawinan anak presiden. Oh, ini udah keluar konteks. Enggak, sama, karena terjadi pelanggaran etika. Ada norma di sana, moral kita bicara. Mereka sibuk dari satu anak presiden ke anak presiden lain, masing-masing para pejabat di lingkaran kekuasaan itu sibuk. Hari ini juga kita lihat, semua pertunjukan kekuatan di gelanggang politik itu demi untuk memuluskan kepentingan Gibran. Etika kan tadi saya bilang, saya tidak mau masuk materi. Karena kalau bicara materi, MK sudah kehilangan legitimasi, dipimpin oleh ipar presiden, sudah membuat banyak keputusan yang sangat menyakiti rakyat. Ini produk yang harus dikembalikan ke parlemen DPR. Ya, sehingga open legal policy tadi ya harusnya dibahas. Itu yang saya tunggu dari apakah keinginan Gerindra untuk melakukan konsolidasi, mengevaluasi undang-undang politik ini di DPR atau membiarkan pembajakan di MK. Oke, menurut Bang Habib, saya minta pendapatnya. Ini serius nih tudingannya. Bahkan ada bandar, ada mafianya untuk memuluskan agenda-agenda politik tertentu. Jadi kita bicara dulu soal independensi MK. Ya, apa tugas pokok dan fungsi MK. Kita baru beberapa bulan yang lalu heboh ada tweet dari Denny Indrayana. Dibilang sudah ada RPH, rapat kalau nggak salah begini ya, garis besar. Rapat pemusyawaratan hakim yang isinya proporsional tertutup. Ya. Lalu terkait perkara di Partai Demokrat versus Muldoko, intinya Partai Demokrat dicopet. Artinya gambarannya adalah Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi satu, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan sebagaimana digambarkan
yang merugikan pihak-pihak tertentu. Faktanya berbeda. Tidak demikian, ya. Ya. Baik MK maupun MA mengeluarkan putusan yang 180 derajat berbeda. Oke. Dan nggak ada pertanggungjawabannya juga secara etik dari orang yang menyampaikan. Kayak nggak ada apa-apa, gitu loh. Nggak ada mohon maaf, nggak ada apapun. Kita nggak bicara soal hukum ya. Bicara dalam Iya. konteks intelektual. Artinya dalam hal ini tetap Artinya, percaya sama MK ya. nanti gini, bahwa tidak akan terpengaruh. MK itu tempat orang mencari keadilan konstitusional. Jadi saya agak kritis kalau orang ngomong dijegal dengan MK. Bagaimana caranya? Itu kan harus dibuktikan juga. Kita sebagai kita berbicara dengan berbasis intelektualitas, kita harus tunjukkan di mana gitu loh. Karena ini ada 9 orang misalnya, 1 orang oke, iparnya Pak Jokowi. Di kasus proporsional tertutup terbuka di mana Pak Jokowi partai PDIP itu nggak terbukti kok. Ya, di Mahkamah Agung juga begitu ya. Kita berulang kali kan itu. Kalahnya itu bukan di PK loh, Pak. Kalahnya itu sejak PN, PT, kasasi, PK itu yang keempat. Tapi kita terus mencurigai Mahkamah Agung, ya kan? Ya itulah dia masalah kita memang. Ya kita harus membangun kepercayaan pada lembaga peradilan kita. Tadi usulan dari Bang Faisal, bagaimana sikap Partai Gerindra terhadap isu-isu politik ini, ya. Jadi ketika ada perkara di Mahkamah Konstitusi di sidang menguji sebuah undang-undang, maka hasilnya akan bersifat final and binding, final dan mengikat. Kalau DPR sebulan kemudian, setahun kemudian membuat undang-undang yang terkait masalah tersebut, harus mengikuti apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah mengapa Partai Gerindra mengajukan sikap sebagai pihak terkait. Orang yang memiliki kepedulian terhadap isu yang dibahas. Ya, itu di pasal 26 peraturan Mahkamah Konstitusi. Itulah Partai Gerindra datang. Kami peduli dengan anak-anak muda yang memperjuangkan haknya tersebut, bahwa untuk menjadi capres dan cawapres tidak perlu terlalu mengacu kepada usia. Itu yang kami tunjukkan. Kenapa? Kalau kami nggak bersikap di sini, percuma nanti kami di parlemen mengusulkan lewat prolegnas, ya, dibahas, nggak bisa lagi pasal ini. Oh, itu udah diputuskan di MK yang kemarin. Jadi kami nggak bisa membiarkan panggung MK ini berjalan. Sebagai partai pemilik kursi di parlemen, kami bertanggung jawab kepada konstituen kami. Oke, Bang Habib, bagaimana Anda menanggapi bahwa ini MK jangan sampai jadi alat, instrumen untuk melanggengkan kepentingan politik tertentu, tertentu? Ya itu dia yang saya bilang, ya kan? Kita berulang kali menuduh dan berulang kali tuduhan kita nggak terbukti kok. Oke. Coba. Tidak terbukti kekhawatiran selama ini. Masih percaya kecurigaan MK itu dan MA? diperlukan supaya daya kritis dari masyarakat itu tetap ada. Jadi kalau nggak curiga itu malah lucu gitu kan. Ini kan sebetulnya yang membuat kecurigaan muncul kan ya MK sendiri gitu. Iparnya Presiden Jokowi sendiri. Tapi dikatakan tadi terbukti putusan proporsional maksud saya hanya mengkritisi. Putusan boleh dong masyarakat tetap curiga karena untuk menjaga daya kritis itu tadi. Kalau sampai nggak curiga repot, nanti bablas mereka. Oh, kita nggak dicurigai apa-apa. Jadi menurut saya daya curiga itu penting supaya menjaga MK memang tetap di tatanannya. Nah, kalau misalnya ini nanti kembali ke parlemen, itu yang menarik tuh Mbak Anggi. Karena sejak Pak Jokowi dipersepsikan berkuda, ini kali pertamanya dalam 8 tahun terakhir parlemen tidak dikuasai atau tidak mayoritas ke Pak Jokowi. Karena hanya 46%, sisanya terpecah tuh. PDI Perjuangan sendiri dengan P3, kemudian Nasdem juga sendiri dengan Demokrat dan PKS. Itu akan menjadi menarik bila kemudian MK mengembalikan urusan usia ini kepada DPR. Gitu. Ya. Kayak menurut saya sih itu adalah jalan paling benar tuh untuk mengembalikan si urusan usia ini ke harusnya memang demikian. Tapi karena yang pertama kemarin sudah diproses di MK, yang ini harus diterima juga oleh MK. Jadi gini, ya tentu kita nggak melarang, kita mengawasi, ya mengawal MK supaya on the track. Tetapi ketika kecurigaan kita tidak terbukti, pertanggungjawaban kita apa? Orang-orang yang rame-rame nuduh, ya terkhusus misalnya Pak Denny Indrayana, pertanggungjawabannya apa kepada rakyat? Kita semua gempar kok kemarin, udah seperti ini. Ya. Jangan ada pembelokan soal, tadi saya bicara tentang rangkaian peristiwa. Kalau rangkaian peristiwa itu kan perbincangan yang banyak, tidak personal. Mereka melihat secara utuh bahwa memang partai-partai di lingkaran Jokowi ini sibuk. Mulai dari pengurusan panitia, anak presiden kawin,
Dan kemudian akumulasinya, semua baris berbaris dalam kepatuhan, tangan di balik kekuasaan memandu mereka untuk loloskan Gibran berpasangan dengan Prabowo. Itu perbincangan di seluruh ruang media sosial. Saya mau mengatakan begini, mestinya Bung Habibur Rahman sebagai pendekar politik di parlemen harus berani bicara. Ini produk undang-undang politik lewat konsensus yang luar biasa. Melalui proses kajian sosiologi, histori, filosofi, dan lain-lain. Tidak boleh dibajak oleh 9 orang. Sedikit, ini ya. Ini Sebentar, tetap sebentar. ada Supaya kecurigaan, apa? tendensi ke sana Supaya kalau Bung apa? Faisal melihatnya. Menghindari tuduhan, kesimpulan rakyat bahwa jangan-jangan Jokowi memasang iparnya untuk mengeksekusi seluruh wilayah yang paling strategi. Wah. Dan dibiarkan oleh parlemen. Jadi Anda harus berdiri mewakili rakyat. Ini Gini. tudingan serius Jadi- nih Bang Habib. Apa penjelasannya ini? Kita nggak mau debat kusir ya. Kalau saya memilih tidak, Tidak menanggapi ingin ini, oke. menyampaikan kecurigaan yang bahkan sudah tidak terbukti. Itu satu. Yang kedua soal open legal policy. Ya. Itu saya sampaikan. De facto open legal policy berapa kali diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Dengan alasan bahwa itu menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Nah, itu yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah nggak pada tempatnya kita bilang ini harus ditarik ke MK. Kalau sudah ada pihak yang mengajukan permohonan dan de facto itu perkara di Mahkamah Konstitusi, ya kita harus bersikap. Oke. Ya, apakah nanti Partai Gerindra akan punya sikap mengusulkan dalam prolegnas pembahasan undang-undang partai politik? Itu tentu saja undang-undang pemilu itu boleh nggak ada masalah ya kan. Tapi saat ini kami harus bersikap karena ya ketika orang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu akan diuji legal standingnya apakah dia menderita ketidakadilan konstitusional atau tidak. Tuntutannya adalah keadilan konstitusional dan keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan. Oke. Itu premis di dalam hukum. Keadilan yang bisa dari tertunda mana adalah saja. ketidakadilan. Oke, Jadi baik. keadilan yang tertunda itu adalah ketidakadilan. Oke, lalu bagaimana nanti teman-teman dari pendukung Pak Prabowo menanggapi bahwa frekuensi pencapresan harus dibatasi 2 kali. Kita tahu Pak Prabowo ini yang keempat kalinya. Apa tanggapan dari teman-teman di sini? Usai jeda nanti akan kami minta saat lagi di Dua Sisi. Baik, saya lanjutkan Dua Sisi. Di awal tadi kita sudah mendiskusikan tidak hanya batas minimum usia capres-cawapres, tapi juga batas maksimum. Nah ini yang lebih menarik lagi adalah diminta juga agar direview bagaimana frekuensi pencalonan capres juga diminta dibatasi sebanyak 2 kali. Kita tahu dari 3 nama calon ini, Pak Prabowo ini yang keempat kali ini memajukan. Oke. Tanggapannya gimana? Apakah ini Pertanyaannya masalahnya di mana? Mau dia 5 kali, 10 kali, 200 kali? Emang salah? Gitu. Yang salah itu mereka-mereka yang coba punya pemahaman demokrasinya rendah. Jadi selalu membatasi apapun yang namanya hak politik seseorang. Kita melihat ini fenomena aneh, fenomena persis apa yang disampaikan Bung Faisal Assegaf tadi. Fenomena 5 tahunan. Sama halnya setiap Pak Prabowo nyapres pasti isu HAM naik. Dia tidak sadar bahwa 2009 itu Megawati juga mencalonkan dirinya sebagai presiden dengan wapresnya Pak Prabowo. Kenapa Bu Mega nggak diserang aja tuh? Gitu. Kemudian Pak Jokowi juga ketika menang jadi presiden, Pak Prabowo diminta untuk melibatkan diri dalam pemerintahannya. Jadi saya lihat banyak orang-orang yang hari ini politisi-politisi atau gerakan-gerakan yang cenderungannya malah anti terhadap demokrasi, diskriminatif sekali. Kita kan sudah tahu semua nih, ini siapa yang main ini, yang main A, main B, yang gugat-gugat ini, gugat itu. Nah yang lebih bagus itu kawan-kawan pijar kemarin, misalnya kayak batas minimum itu 17 tahun, itu bagus. Jadi ketika orang punya hak pilih, langsung punya hak untuk memimpin bangsa, itu juga. lebih bagus gitu loh. Tapi nggak bisa, kawan mahasiswa di kapasitasnya sini juga terlibat. Maksud saya gini, Gi. Tapi kan nggak apa-apa juga kalau orang usul untuk melarang ini kan demokrasi kan Iya. boleh dong. jadinya. Tapi demokrasi juga nggak boleh Nah, diskriminatif maksud dong, saya Bung. begini, jangan kemudian Bang Noel, oh yang ini nggak demokrasi, yang ini demokrasi. Kalau mau berkali-kali, Enggak, standar boleh. demokrasi kita mana dulu, makanya Oh. tunjukin dulu, biar tahu dulu. Jangan juga demokrasi itu digeneralisir. Nggak, Demokrasi maksud juga ada begini, batasan saya sih dan paham. ada aturan. Saya paham ya, kenapa kemudian, sebentar Bang Faisal, kenapa kemudian ada pendapat kalau bisa 2 kali aja. Itu paham juga saya, untuk ngasih giliran ke yang lain, anak bangsa kesempatan lain, yang jangan lain. dihegemoni oleh beberapa orang yang punya tiket
kekuasaan Enggak, pertanyaannya untuk kenapa kalau sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali? Pertanyaan kenapa? Kasih regenerasi buat Masalahnya. yang lain Persoalan katanya. regenerasi. Regenerasi. Memangnya nggak gini. apa-apa aja, maksud gue nggak Boleh. apa-apa. Jadi maksud saya Bentar, jangan Bang. kemudian, saya hanya mengatakan bahwa jangan kemudian Bang Noel bilang, oh ini demokrasi boleh, yang ini nggak boleh, ini nggak demokrasi, nggak bisa begitu Jadi, semuanya. Pertama memberikan kita melihat kesempatan demokrasi buat yang itu lain. bukan soal Nah, itu. ini demokrasi ini saya boleh ngomong nggak nih? Bentar, kita kasih Bang Habib gimana? Ya, jadi gini. Kami sangat menghormati orang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi apapun bentuk tuntutannya. Ya. Tapi saya pikir ini gugatan yang kedua setelah yang pertama tadi, gugatan yang bukan petitumnya untuk memulihkan hak konstitusional, tapi untuk membatasi hak konstitusional Sama orang ya, lain. masih narasinya Kita masih sama. perlu sampaikan ini jabatan yang dipilih melalui proses panjang. Ya. Jadi orang untuk mencalonkan diri itu harus membentuk partai politik. Partai politiknya harus punya suara, ya kan. Lalu ada lagi hambatan yang namanya presidential threshold. Dulu 4%, zamannya Pak SBY jadi 20%, ya kan. Ketika 20% nggak cukup sendiri, harus bekerja keras membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Harus berkoalisi. Sehingga ketika mencalonkan dia melalui proses perjuangan yang sangat panjang. Tidak sesuatu yang gift by kekuasaan loh. Orang di posisi itu bukan asal ingin lalu dapat kekuasaan bisa ada di posisi itu. Enggak, orang yang mendapatkan melakukan perjuangan yang sangat panjang. Habib, saya potong Sehingga sebentar. siapapun yang ingin mencalonkan silakan saja melalui proses itu. Bikin partai politik, pastikan partai politiknya memperoleh kursi, pastikan bisa membentuk koalisi yang mencukupi boleh nggak saya simpulkan gini, berkali-kali mencalonkan bukan berarti yang lain nggak boleh mencalonkan, Ya, silakan. kalau Makanya. memenuhi Betul. kriterianya, Lewat syarat-syaratnya proses. gitu loh. Gimana? Nggak apa-apa. Saya begini, kalau pembicaraan tentang undang-undang politik dibahasakan oleh para politisi, itu faktor keadilan hampir nyaris hilang. Hampir apa? Hilang. Gimana hilangnya Ya, gimana? contoh, mereka tadi kan bagus bicara soal kedaulatan, aspirasi rakyat, hak untuk memilih dan dipilih. Itu produk undang-undang politik membatasi hak rakyat, 20% presiden threshold. Rakyat banyak teriak. Mana ada partai-partai politik ini bersatu melakukan perlindungan nasional, berbuat salah untuk membatasi hak konstitusi rakyat. Itu fakta. Kedua, begini, produk undang-undang politik sejak Soekarno sampai sekarang, itu selalu mengalami koreksi saat jelang pemilu. Itu memberi indikasi bahwa partai-partai ini di parlemen tidak matang. Tidak menyiapkan satu produk undang-undang politik sebagai panduan dalam peradaban berdemokrasi. Tapi mereka melihat lorong-lorong gelap untuk menyelundupkan apa yang mereka inginkan. Oleh sebab itu saya mau mengatakan begini. Sebentar, Bung Faisal. Jadi Anda melihat ini sengaja begitu. Jadi teman-teman di DPR harusnya bikin aturan yang solid sehingga tidak bisa disusupi begitu. Kalau Bung Noel dan sahabat saya Bang Habibur Rahman ini berada di posisi saya sebagai rakyat, kita akan mengambil kesimpulan bahwa perdebatan soal revisi undang-undang ini perdebatan yang melibatkan Mega dan Jokowi saja sebenarnya. Kita nggak usah terlalu jauh karena rangkaian peristiwa dan tadi ini sudah dibenarkan oleh Noel. Pihak yang mengajukan itu kan terindikasi orang PDIP. Yang paling semangat bicara untuk meloloskan Gibran itu juga orang Gerindra. Hadir di sini Abang dah salah satu. Kedua di luar sana PSI dan lain-lain semua berdoa. Sudah siap syukuran massal kalau Gibran tidak dibatasi oleh faktor usia. Tiba-tiba muncul kan ancaman dari Teku Umar. Kalau macam-macam Gibran lolos berarti pasangan dengan Prabowo. Oke, sebentar. Saya minta pendapat maka dari Prabowo Bang dibatasi lagi 70 tahun. Saya minta pendapat Dan dari ini pengamat ngerumpi politik antara Mega sama Jokowi saja. Bentar, ini lebih keluar konteks lagi sebenarnya. Cuman menarik dicermati bagaimana bahwa ini adalah kepentingan tarik-menarik dua tokoh tadi. Ya makanya kan saya katakan ini bisa jadi ujungnya remis. Sama-sama nggak diputuskan. Karena kalau nanti Mas Gibran misalnya 35 diputuskan. Yes, boleh. 70 maksimal boleh. Enggak bisa remis katanya. Karena satu itu menghambat hak konstitusi dan hak orang lain. Kalau kita menghambat, kalau menghambat hak orang lain, kalau dilihat dari sisi yang berbeda juga bisa. Menghambat juga. Kenapa? Karena bisa berkali-kali kok 70 tahun nggak mau gantian kayak gitu-gitu. Bentar. Bikin partai sendiri. Ya, itu kan makanya kan ada aturan-aturan yang sebetulnya dari berbagai sisi kita bisa lihat gitu. Nah makanya menurut saya ini tentang batasan usia 70 tahun ini memang untuk memblok supaya nggak skak steril nanti kan.
ini supaya langkah yang 35 Iya. ini tidak setujui, makanya menurut saya kalau mau berdasarkan undang-undang dasar. Masa ada hak dipilih dan memilih dibedakan tahunnya. Boleh memilih 17 tahun. Begitu dipilih 35 kan nggak seru juga. Kalau mau udah bablas saya semua. Pokoknya WNI bebas dipilih dan memilih gitu. Jadi apa bisa memungkinkan begitu Bang dilepaskan semuanya? Nanti bagaimana orang yang akan maju saja, kapasitas dan mungkin sekali, kualitasnya? ya kan? Jadi ini kan kita bicara regulasi, bicara aturan ya. Kalau saya tentu sudut pandang saya sebagai orang hukum dari ilmu saya gitu kan ya. Saya tegaskan bahwa misalnya tadi yang soal 17, silakan saja, tapi secara aturan gugatan di Mahkamah Konstitusi itu diajukan oleh pemohon. Dalam hal ini PSI, ya kan? Ada beberapa entitas lain, ya, yang sudah mengajukan namanya tuntutan itu 35 tahun. Posisi, ya, pihak terkait itu hanyalah menyampaikan kepeduliannya. Apakah oke dengan petitum yang sudah dibuat atau tidak, gitu loh. Itu posisinya, gitu loh. Tapi kalau ada wacana misalnya menghadirkan ahli yang menyatakan, oh ini kalau boleh milih 17 ya, boleh dipilih juga di 17. Kita menurut saya nggak ada masalah. Kondisi yang lebih tegas atas nama negara. Begini, ketiga peristiwa politik ditafsirkan berbahaya sebagai komoditas politik jelang pemilu presiden. Kejaksaan Agung itu mengeluarkan maklumat. Tidak ada dugaan kasus korupsi calon presiden dan wakil presiden disidangkan atau diproses jelang pilpres. Artinya apa? Presiden itu bisa mengeluarkan satu tindakan atau koalisi partai ini mengambil sikap. Tidak boleh ada perubahan undang-undang yang diusulkan oleh siapapun. Karena ini bisa merusak tatanan proses demokrasi yang sudah dekat. Tidak Jadi, bisa juga dong menghambat hak orang untuk mendapatkan bisa ditunda. konstitusi. Artinya mereka membahas tapi kita mengunci mereka lewat parlemen atau lewat presiden. Entah apalah instrumennya, ada satu pendekatan political will. Bahwa tidak ada usulan perubahan undang-undang apapun yang bisa merusak proses jalannya pemilihan presiden. Itu paling fair. Tapi kelihatan kedua, tadi saya mengapa mengambil kesimpulan atas realitas perbincangan di ruang publik. Ini pertarungan Megawati sama Ibu. Oke, sama tadi Jokowi. sudah disampaikan tadi Itu udah. aja. Tadi sudah disampaikan Bung Faisal Asgaf. Nanti ditanggapi ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan. Tadi Bung Faisal menyebutkan sebenarnya semuanya ini terjadi adalah persaingan antara dua tokoh ya. Saya perlu luruskan begini, ketika kita berbicara yang tersayang Pak Jokowi, yang kita hormati Ibu Mega, dalam konteks panggung demokrasi hari ini, itu memang tidak lepas dari pengaruh mereka. Jadi jangankan membahas undang-undang, batu jatuh saja, itu orang memperbincangkan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Jadi Anda satu melihat realitas. juga seperti itu, Bang Habib, dalam konteks politik ini kita lihat apa yang terjadi Saya sekarang. nggak bisa situasi melihat politik sejauh politik. itu ya. Saya tidak secanggih sahabat saya. Jadi gini, tadi soal saya isu hukumnya tadi ya, apa namanya soal menjelang pemilu ada kita undang-undang yang nggak dirubah, perlu buat segala macam, rubah ya. undang-undang. Dalam konteks pembangunan hukum di parlemen sih saya sepakat. Tapi Mahkamah Konstitusi itu kan pengadilan, bukan pengadilan lagi, mahkamah. Ya. Di atasnya lembaga peradilan yang tingkat paling tinggi. Ada PEMIO, pengadilan tidak boleh menolak perkara. Artinya apa? Dengan menolak perkara artinya menutup pintu pencari keadilan. Dan setiap pencari keadilan menginginkan keadilan yang secepat-cepatnya. Silahkan, keadilan bisa dari mana saja. Bisa dari MK, bisa dari MA, bisa dari DPR. Nah itulah yang dilakukan para pencari keadilan, yaitu partai-partai yang mengajukan uji material. Nah kemudian ya, kalau ini dikaitkan spesifik ke perkara yang diuji. Misalnya perkara soal orang yang menuntut hak. Ya. Kami boleh dong ikut juga menjadi subjek dalam pemilu, ya kan ya. Kalau toh gugatannya dikabulkan. Ini kan nggak merampas hak orang lain. Dengan dibukanya keran 35 tahun, tidak menutup keran orang yang umur 40 sehingga tidak bisa maju. Nggak ada sistem yang damage. Nggak akan ada sistem yang rusak. Beda dengan terbuka tertutup tadi. Halnya misalnya kalau terbuka tertutup tadi. Saya tambah sedikit, itu bahasa tidak merampas orang lain itu berbahaya sekali. Ini sudah pemilu beberapa kali dengan batas usia seperti itu.
Itu sangat fundamental, batas usia 40 dan untuk calon kan. Iya. Itu hasil rumusan pendekatan sosiologi, sejarah, hasil studi, banyak anggaran yang dikeluarkan. Dan sebentar, dan melibatkan yang berbagai... tetap boleh mencalonkan. Kan tidak merampas hak orang Maksud lain. saya Bang itu. Faisal. Gitu Apa soal apa? Iya, dalam konteks itu batasan usia dengan diturunkannya batas usia 35 Itu kalau tahun, terjadi keputusan di MK kan? berarti apa? Terjadi keputusan di MK maksudnya. Jika belum, diputuskan, masih proses. berarti ini tidak merampas haknya umur 40 tahun ke atas gitu loh. Nah, ini saya boleh simpulkan lain halnya dengan membatasi usia 70 tahun. Itu dia membatasi hak yang konstitusi menurut saya orang. gugatan yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Tidak mewakili kepentingan umum. Tidak meminta haknya orang juga. ke sana mencari keadilan konstitusi, bukan ingin membatasi hak orang untuk mencalonkan. Itu yang kita ini lihat. menarik Bukan nih. logika. Itu praktek yang saya lakukan saya juga ingin lihat mengajak di nih, Mahkamah Konstitusi. Bang Habib, ini sudah bersama kita teman-teman mahasiswa. Saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk bertukar pikiran di sini. Ini sudah ada dari MH Tamrin, Universitas MH Tamrin ya. Ada siapa? Saya Fajar, Ibu. Fajar mengikuti dari tadi ya. Iya, saya ikuti tema perbincangan malam ini. Oke, apa pendapat kamu tentang membatasi usia capres dan cawapres ini? Ya, memang untuk terkait batasan ini satu sisi adalah hak, tapi satu sisi adalah tanggung jawab di mana nanti capres yang akan terpilih nanti memiliki tanggung jawab yang berat di pundaknya. Jadi memang salah satu persyaratannya kan mampu menjalankan tugas kepresidenan tersebut secara rohani maupun jasmani. Maka sebetulnya saya juga ingin mempertanyakan izin kepada narasumber kita Bapak Habibur Rahman, apakah nanti di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ini bisa MK mengambil kajian-kajian ilmiah terkait kesehatan manusia gitu Pak berdasarkan usia, secara agar lebih objektif dalam menentukan batas usia tersebut gitu. Karena jika dikembalikan lagi kepada DPR, tentu ini akan jadi akan jadi tarik ulur lagi. Kepentingan-kepentingan yang berbagai macam, lebih besar kekuatan mana lawan mana gitu. Ini apakah bisa secara objektif didasarkan kepada keterangan ahli maupun kajian-kajian ilmiah terkait kesehatan manusia berdasarkan usia Pak? Seperti itu. Makasih Fajar. Ini menarik nih, saya jadi ingat ada Joe Biden tadi ya, disinggung oleh Hensat, bagaimana kondisi fisiknya memang memimpin negara superpower, tapi physically kayaknya ada sedikit gangguan. Kemudian tadi ada Mahathir di usia 91. Makanya, tadi kan saya mendengar sepintas apa yang disampaikan pemohon. Ada perbedaan dari gugatan jabatan-jabatan yang dijadikan contoh dengan jabatan yang diajukan uji material ini. Jabatan yang dijadikan contoh itu adalah jabatan yang dipilih oleh misalnya hakim konstitusi, hakim Mahkamah Agung, ya. Bukan jabatan yang dipilih oleh publik gitu loh. Itu jabatan yang ditunjuk ya, bukan jabatan yang dipilih oleh publik. Inilah hak untuk memilih. Silakan dengan berbagai pertimbangannya. Sedikit pertanyaan tadi dari mahasiswa, Bung Habib. Bagaimana bisa nggak pertimbangan ilmiah mengenai kondisi Jadi kesehatan dalam memutus seseorang? suatu perkara, Mahkamah Konstitusi akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan ahli dan alat-alat bukti. Lalu Mahkamah Konstitusi bisa memilih. Saya pernah mendengar di satu forum di salah satu TV juga. Sekarang studi-studi terakhir ya kan, bahkan banyak terjadi perkembangan. Orang yang dulu misalnya 35 tahun dianggap belum matang, banyak pemimpin yang 35 tahun matang. Begitu juga di usia atas. Ya. Banyak juga yang masih fit kondisinya. Banyak yang fit kondisinya. Intinya Pak Prabowo walaupun sudah tua masih sehat bugar gitu ya. Kalau salaman dengan Pak Prabowo sakit tangan. Genggamannya kuat banget bos. Nggak apa-apa, bagus. Jadi kekhawatiran terjawab, intinya orang tua, misalnya Pak Prabowo usianya juga sudah tua, masih kuat secara fisik ya untuk memimpin negeri ini. Masih gitu ya. kuat berenang 20 kali. Betul juga kata mahasiswa, jangan dilihat dari luarnya saja. Tapi juga perlu ada expert-expert yang, ini bukan tentang Pak Prabowo, tapi expert kesehatan yang menilai tentang usia 70 tahun itu. Jadi kan ini performa fisiknya, ya, Bang Habib ini kan kalau 35 go, 70 nanti dulu gitu ya. Tapi Magi, hal-hal seperti ini, kecurigaan-kecurigaan seperti ini tidak akan terjadi bila Presiden Jokowi nggak ngaku mau cawe-cawe. Karena begitu cawe-cawe, ini jangan-jangan ini butuh segmen khusus ini karena Presiden Jokowi cawe-cawe. Saya harus akhiri perbincangan kita malam hari ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Teman-teman mahasiswa sudah hadir dari Muhammadiyah, Universitas Bakri dan juga MH Tamrin. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Sampai jumpa pekan depan.